everyone, let me introduce myself. My name is Aprilia Purpurini. You can call me April. My number is 10 and 25. Hello, my name is Maruni Mela and the number is 10029. Hello everyone, in our group we want to share about tax revenue during the pandemic. The COVID-19 pandemic makes a dramatic loss of human life worldwide. This does not happen in the health sector only, but also in the economic sector of the country. Hello everyone, based on data which released by WHO, millions of enterprises face an existential threat. Nearly half of the world's 3.3 billion global workforce are at risk of losing their livelihoods. Informal economy workers are particularly vulnerable because the majority of lack of social protection and access to quality healthcare and have lost access to productive assets. And then, pandemic also give an impact to the tax. There are workforce during pandemic, the income received has decreased. This also has impact on the tax revenue sector. This can be seen from the tax revenue in July 2020, there is minus 14.7%. When compared with the tax revenue in July 2019, there is 44.7%. From the data, we can know that the tax revenue has decreased. Anda menyaksikan News Update, saya Popi Zedra. Pemirsa, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi telah membuat penerimaan pajak mulai stuck. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat benar-benar terpukul sehingga perlu diformulasikan jurus jitu untuk mengungkit perekonomian, terutama agar pertumbuhan di kuartal 3 ini tidak minus. Kementerian Keuangan mencatat bahwa per Juli penerimaan pajak terkontraksi 14,7%. Pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi, tidak gini tapi sudah gini lagi. Ini menunjukkan bahwa memang daya beli di masyarakat itu sudah mentok lagi karena kita terkendala oleh misalnya restoran hanya buka 50%, kemudian tempat wisata juga okupansi hotel juga belum bisa tinggi. Saya kira ya nggak apa-apa, tetapi harus ada jurus yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan investasi agar di kuartal ketiga. Hello friends, before we analyzing our video, we want to share a little bit about tax. Tax is the contribution to the state that are earned by private person or entities of a coercive nature under the law without receiving direct compensation and use for the state for the greatest property of the people. And then tax have 4 functions. 1. Budgetary function, 2. Regulation function, 3. Distribution function, and 4. Stabilization function. Hello everyone, there is analysis from the topic. Taxes are one of the 2 instruments that are relied on by many countries in responding to the COVID-19 pandemic. From the DTC research fiscal study, it was found that Indonesia's response to using tax instrument was relatively progressive. Government used taxes to mitigate the impact of coronavirus in the economy. With taxes, government wants to maintain the stability of economic growth. People purchasing the power and productivity affected by the COVID-19.
Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah memberikan fasilitas atau pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak akibat imbas dari melemahnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh para wajib pajak. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya siapa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini dan apa saja sebenarnya manfaat yang bisa dirasakan ketika para wajib pajak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Kasubdit Humas Perpajakan, Direktoral Jenderal Pajak, Mbak Ani Natalia. Selamat pagi, Mbak Ani. Selamat pagi, Jason. Mbak Ani, kalau kita melihat ini pemerintah membuat sebuah langkah sebenarnya untuk menjaga perekonomian kita dengan memberikan insentif pajak, dan ini sudah masuk ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 sebenarnya. Ini kalau boleh dijelaskan sebenarnya seberapa penting pemerintah akhirnya harus mengeluarkan kebijakan ini dan apa sebenarnya tujuan besarnya? Ya, jadi kalau kita bisa lihat, pandemi COVID-19 ini adalah bencana nasional, ya, bahkan dunia. Nah, pemerintah harus hadir di sini, bisa memberikan. Kalau bisa dibilang insentif pajak itu adalah salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah agar ekonomi ini tetap berputar. Satu dari sekian banyak. Iya, gitu ya. Jadi supaya pengusaha yang kondisi ekonomi sales lagi turun, ini bisa bertahan. Ya, seperti Pak Jokowi, Presiden kita juga sampaikan bahwa pemerintah pengen kita bisa memberikan insentif bantuan kepada para pengusaha, pelaku usaha agar ekonominya masih terus berjalan, berputar gitu. Nah, salah satunya adalah melalui insentif pajak. Bisa dibayangkan ketika ekonomi turun dan dia tetap harus membayar pajak yang tinggi, tentunya akan susah dan dia akhirnya akan memberhentikan usahanya. Nah, pemerintah hadir salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada mereka. Lewat Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan pada tanggal 27 April 2020 kalau tidak salah begitu ya, Mbak Ani. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya ini kan wajib pajak banyak. Kategorinya ada macam-macam, tapi siapa saja yang kemudian bisa memanfaatkan insentif pajak ini? Ya, jadi kalau kita lihat di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 ini ada 5 jenis insentif yang diberikan sebenarnya. Insentif yang pertama itu adalah PPh 21 ditanggung pemerintah. Ini sebenarnya diberikan kepada pegawai. Ya, jadi ada 1062 jenis klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini. Sedangkan yang kedua lagi itu ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Kita kan pengen supaya neraca perdagangan kita masih tetap bagus. Mereka yang masih mengimpor barang, kemarin itu kan sempat tidak ada barang yang boleh masuk karena COVID-19 ini. Nah, sekarang kita pengen mereka lebih bergairah lagi. Ayo, kalau kamu butuh barang impor dari luar negeri untuk memproduksi barang kamu di Indonesia, lakukan pasal 22-nya ditanggung pemerintah, dibebaskan. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi kan kita tahu kalau setiap perusahaan itu ketika dia tahun lalu let's say pajaknya itu 1,2 miliar, maka angsuran berikutnya pada tahun berikutnya itu dibagi 12, jadi 100 juta tiap bulannya yang harus dia setorkan. Nah, pemerintah memberikan, kan kondisi di 2020 ini menurun banget. Nah, oleh karena itu kamu minta deh pengurangan angsuran pasal 25 kamu. Yang tadinya kamu harus bayar 100 juta, sekarang kamu 30% diskonnya, jadi silakan bayar 70 juta saja. Kemudian di PMK 44 ini juga dulu waktu di PMK 23 ya, setelah diganti dengan PMK 44 ini tidak ada menyentuh UMKM. Di PMK 44 ini para pelaku UMKM yang harus bayar 0,5% kan biasanya. PP 23 yang 0,5% itu, ya 0,5% sepenuh hati ya kita bilangnya, itu pun diberikan. Jadi PP 23 atau PPh final ditanggung pemerintah bagi para pelaku UMKM. Kemudian yang terakhir ini ada restitusi PPN dipercepat. Jadi kalau seandainya memang ada pengusaha ini termasuk dalam kategori klasifikasi lapangan usaha yang diperbolehkan untuk memanfaatkan ini, dia misalnya SPT PPN-nya dia lebih bayar sampai dengan 5 miliar, ya itu langsung diberikan pengembalian. Ini adalah untuk supaya pengusaha bisa memiliki cash flow yang lebih cepat. Bayangin kalau dia kelebihan bayar pajak, terus prosesnya lama, padahal dia butuh cashnya, gitu kan. Dalam kondisi yang sulit ini, pemerintah nyatakan silakan kita percepat untuk PPN-nya, restitusi PPN dipercepat. Itu adalah jenis-jenis insentif di dalam PMK 44 ya. Hi friends, there is 3 financial policy in tax sector for handling and overcoming COVID-19 and encouraging economic stimulus. First, the reduction in corporate income tax from
25% to 22%. Second, taxation of electronic transaction. Third, extension of the application period or completion of tax administration. Through this regulation, digital products such as streaming service, digital application, and games, as well as other online services from abroad that have a significant economic presence and have taken economic benefit from Indonesia through their trade transaction will be treated the same. Hi friends, based on that problem, we have a little solution from our group. The first step in tax reform is to provide tax relaxation in business world. This policy aims to reduce the burden on business activities and to improve companies' cash flow. Tax relaxation to cover the increase in the price of input variable or the decrease in sales. Thus, the company is expected not to terminate employment. If this condition occurs, there is potential for the national economy to keep moving, both in production or consumption.